Tepuk tangan buat Tuhan dong sekali lagi. Ya, saya dengan istri saya Yanti dan yang terkecil tapi sementara ini yang terbesar. Jadi kami ada 3, ada If, cewek kerja di Denpasar, dan 1 cowok Kevin lagi kuliah. Dan ini anak SMP yang nanti tahun ini SMA gitu ya. Jadi size-nya itu blessing ya. Luar biasa. Oke, saya mau bicara sama dengan tema bulan ini, yaitu dampak kuasa. Mari langsung buka ayatnya dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Yuk baca sama-sama yuk, cuma pendek ayatnya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 4 bersuara. Dengan janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Terus ayat 5, saudara, 2, 3. Menambah kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 8. Kamu akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saya pernah dengar Kak Jonathan Patiasina. Waktu itu dalam sebuah topik pelajaran ngebahas ayat ini. Dia bilang ini ayat sulit gitu. Ayat sulit. Nah, waktu coba saya renungkan untuk ngajar di Balikpapan, saya kemudian mau coba tolong dengan dapatkan alurnya. Nah, alurnya seperti ini. Next. Wah, ini kan pakai teknologi gini ya. Jadi alurnya kira-kira gini, saya coba tolong. Kuasa ilahinya itu anugerah, kalau saya khotbah saya kadang-kadang pakai outer, itu saya bisa contohin itu. Jadi kuasa ilahi itu diberikan sebagai anugerah, karena dia anugerah dia berguna, warna hijau, untuk apa? Hidup saleh. Jadi kalau pakai alur gini kan kelihatan bahwa kuasa ilahi Tuhan itu diberikan atau anugerah diberikan, kasih karunia. Karena diberikan dia berguna untuk apa? Hidup saleh. Next, lihat lagi alur selanjutnya. Ayat 4. Dengan jalan itu, jalan yang apa? Yang alurnya itu. Dengan kuasa ilahi yang merupakan anugerah dan dia berguna untuk hidup saleh. Dengan jalan itu, alur itu, dia memberikan kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya yang mana itu? Lihat konteks. Karena ayat sulit jadi hati-hati. Jadi lihat konteksnya. Oleh apa? Oleh kuasa ilahinya yang merupakan anugerah dan berguna untuk hidup saleh, diberikan janji yang berharga. Oleh karena itu, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa kodrat ilahi? Saya cek, divine nature. Atau Pak Arifin bilang, naturally supranatural. Jadi secara alamiah kita makhluk sorga, makhluk spiritual. Tapi bergeraknya secara alamiah di bumi ini. Kodrat ilahi, katakan ambil bagian. Jadi kalau kita bicara kingdom mindset,
Ini yang membedakan hanya sekedar Kristen dengan representative of Christ Kingdom. Dari mana bedanya? Ada Kristen tapi tidak ambil bagian dalam divine nature-nya dia. Ada. Oke, konkret deh. Menurut saya, kalau cuma sekedar Kristen dan ambil bagian, bukan warga kerajaan surga, ini gini mindset. Kalau ada kerasukan setan atau orang sakit yang dia ingat Pak Roni misalnya, untuk doakan. Yang dia ingat pastor, leaders, bukan dia. Padahal ada kodrat ilahi kan di dalam dia. Tapi enggak ambil apa? Enggak ambil bagian. Kan mau sampai kapan kita kayak gitu? Kan gitu ya. Ayo katakan lagi sama-sama, ambil bagian. Loh, supaya oleh yang alur yang ribet saya bikin begini, oleh kuasa ilahinya yang merupakan anugerah dan berguna untuk hidup saleh, dan mendapatkan janji-janji yang berharga, olehnya itu kita ambil bagian dalam kodrat ilahi, dalam keserupaan dengan Kristus, dalam kuasa Tuhan yang diberikan pada kita. Jadi kalau di Balikpapan itu, tahun depan 20 tahun, enggak kerasa. 20 tahun ini banyak rok Balikpapan nih. Jadi, ya. Jadi kalau ke ke Jakarta, saya benar-benar tuh, enggak harus merekomendasi, tapi mereka tahu rumah mereka mana gitu aja. Jadi itu yang dibangun selama hampir 20 tahun. Saya bukan orang yang, jangan mengira saya salah, tapi saya enggak terlalu percaya dan enggak ada korelasinya pembicara tamu dengan pertumbuhan apalagi pertambahan apalagi pertumbuhan. Saya enggak lihat itu. Dan saya pun ada di sini bukan tamu sebenarnya kan. Bukan tamu saya, nih tak pakai pinnya. Keluarga besar kita sendiri kan. Jadi apa yang saya buat 20 tahun ya, saya selalu lapor sama Kak Roni apa yang dilakukan di sana. Ya dalam keheningan aja bangun keluarga rohani, fokusnya komsel. Sampai saya bilang muka sudah kayak komsel. Banner dari langit-langit punya banner ayo komsel Pak. Sampai yang dari lantai ke atas ayo komsel. Sampai jemaat rasanya enggak masuk surga kalau enggak ikut komsel. Komsel. Kalaupun ada misalnya kayak Kak Roni wajib awal tahun datang karena buka puasa Daniel. Buka puasa berarti kan makan enak tuh, puasa Daniel. Bisa ikutin ya? Puasa Daniel. Kita selalu awal tahun puasa Daniel. Seperti kayak puasa vegetarian gitu. Buka puasanya kita buka dengan komsel gabungan pembukaan komsel di tahun tersebut. Nah, selalu minta Kak Roni untuk kasih outlook tahun tersebut. Arahin kita. Jadi itu aja yang kita bangun di dalam keluarga rohani di Rock Balikpapan. Terus hubungannya apa dengan ini? Untuk mastiin mereka ambil bagian. Konkretnya apa? Kalau ada yang sakit, saya bukan pendeta yang malas, tapi kenapa enggak misalnya gembala komsel, kamu aja layanin. Nggak usah minta jemaatnya ya, gembalanya aja dulu. Gitu. Jadi kalau ada toko yang dibuka, ya doakan, sudah. Sampai kesini kejadian deh. Pak, aku di opnam, itu jadi salah sih menurut saya sih ya. Di opnam loh 3 bulan, loh saya kok baru tahu. Nggak apa-apa Pak, tenang Pak, gembala komsel sama keluarga rohani selalu datang kok. Nah itu tuh kabar baik atau enggak? Tapi enggak harus saya. Sampai ada seorang jemaat bilang begini, Pak tadi malam tuh pembantu saya kerasukan setan tuh. Saya mau telepon Pak Herol, pasti Pak Herol bilang, usir sendiri. Kodrat ilahi bro. Divine nature. Kita bicara kingdom kan di sini? Kan gitu. Ini kan bakal besar kita ini, amin aja. Tapi kan harus ambil bagian dalam kodrat ilahi dulu. Apa bedanya agamawi sama kingdom warga kerajaan sorga? Kingdom representatif. Apa bedanya? Waktu sakit yang lu ingat kodrat ilahi, Yesus dan kuasa ilahinya yang di sini. Bukan yang Pak Toga, Pak Roni, Pak Novit atau siapapun. Enggak salah, saya lagi enggak bilang salah, tapi kalau cuma di mereka terus begini terus kita punya Kristen.
Katakan, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kasih tahu dulu kiri kanan, bilang, ambil bagian bro. Gitu dong, gimana sih? Hei, ambil bagian. Tapi kan enggak tahu caranya ngusir setan. Iya sih, harus dilatih sih. Jangan kita ngusir setan yang manifestasi kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dulu di Lombok itu, waktu saya kos itu, saya latih pemain Hisar, pemain drum ya. Ada pemain drum kita, Hisar Manurung. Orang Manurung ya, orang Manado itu kan Manurung. Jadi Hisar Manurung, ya, Hisar Manurung ini Kak Roni bilang, Herol, kamu ganti saya khotbah di Kupang. KKR Rol, tempat terbuka. Nggak pernah, saudara, terbang untuk KKR, tempat terbuka, lapangan lagi. SMA 1 Rol, ngundang satu sekolah gitu, satu Kupang. Wah gitu. Saya kalau kayak gitu sama Kak Roni selalu bilang gini, menurut Kak Roni saya bisa enggak? Nah gitu, itu aja. Walaupun saya tahu jawabannya, karena diutus ya pasti bisa. Cuma saya perlu dia konfirmasi ke saya gitu. Nah jadi saya taat mau berangkat. Woi. Jadi saya kos di rumahnya orang Kupang. Dari yang masalah sama orang Kupang ya, peace ya. Saya kos di situ, malamnya anaknya si tante ini kerasukan. Nggak tahu, mungkin setan Kupang tahu bahwa saya mau ke sana gitu. Jadi dicocok-cocokin aja. Jadi waktu dia kerasukan, Sar, ayo. Wah, ini ada kerasukan setan. Hisar, wah pemain drum kita. Pegang gitar, ayo dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Manifestasi dia, kayak ular gitu, pokoknya di lantai gitu. Ada kemenangan. Terus dia mulai gerayangin saya, gerayangin ya. Mulai pegang kaki saya, dalam nama Yesus. Wah saya cool dong, itu diurapi kan. Iblis digerayangin. Dia mungkin merasa, ini orang kayaknya sakti nih. Mungkin ya, ini kita dramatisir sedikit ya. Dia pindah ke Hisar. Dia pindah ke Hisar lagi main, kemudian dia gerayang Hisar. Yang manifestasi Hisar dong, dalam nama Yesus. Gimana gak geli, mulai digerayangin kan. Ada kemenangan, waduh seru tuh. Ayo katakan ambil bagian. Kita diurapi Tuhan dengan kuasa ilahinya. Ambil bagian dalam kodrat ilahi. Divine nature, naturally spiritual. Secara natural kita adalah makhluk spiritual yang diberikan anugerah, perlengkapan, berguna untuk hidup saleh supaya kita ambil bagian. Nah sekarang kan enggak gitu, Kristen sudah berapa tahun jadi Kristen enggak pernah ngambil bagian. Kita sadar pada orang-orang kudus aja. Kenapa enggak kita sih? Kan sama. Harusnya sama. Bukan sengaja ini pendeta malas nih enggak mau datang untuk doakan. Enggak gitu. Tapi ambil bagian enggak dalam kodrat ilahi. Yang dianugerahkan. Berguna. Kuasa ilahinya. Come on. Ayo. Amin, sudah dikasih Tuhan. Kecuali kita nggak percaya ada kodrat ilahi. Nggak ngapain juga ke gereja ini pagi ini kalau lu nggak percaya. Pesugihan. Tahu pesugihan? Kalau nggak ke gereja kualat. Nggak rame nih toko nih. Mau begitu terus, Tuhan mau digituin. Lu mau setor muka sama Tuhan terus berharap Tuhan berkati lu punya toko misalnya. Apa Tuhan bisa digituin? Enggak lah. Halo? Sebenarnya kan kalau bilang dampak kita belum sampai situ. Tapi kita harus bahas dulu ini. Oke. Tujuannya adalah next, sadap kan. Baru tahu ya teknologi kayak gitu ya. Supaya kamu ambil bagian. Jadi supaya itu menunjukin tujuannya. Nah terus kita tanya nih. Oke, mulainya dari mana? Next. Mulainya dari apa? Dia bilang oleh pengenalan kita akan dia. Jadi kalau mau praktis, saya enggak ada banyak poin. Tapi kalau Anda berpikir mau mulai dari mana? Mulai dari sini. Oleh pengenalan kita akan dia. Oke, sampai di sini saya skip dulu. Saya akan selesai, saya akan kembali ke sini. Tapi kita kembali lagi. Sekarang kalau begitu, apa dampak kuasa yang dimaksud? Next.
Dampak kuasa yang dimaksud adalah kuasa ilahinya adalah anugerah yang berguna untuk hidup saleh. Jadi dampak kuasa yang kita punya itu apa? Next, baca sama-sama bersuara. 2, 3. Lagi bersuara, kesalehan hidup untuk hidup saleh. Godliness. Kalau dalam bahasa yang lain, Christ likeness. Dalam bahasa yang lain, not just talking about Jesus, show Jesus. Kesalehan hidup, Christ likeness. Dan untuk itu kita mendapat anugerah oleh kuasa ilahinya. Dan itu berguna untuk apa? Hidup saleh. Jadi tujuan dan dampak dari kuasa pertama, saya percaya, kita ngajar itu kok. Pak Arifin bilang, kalau nggak ada tanda, kapan orang bertobat? Big yes, betul. Tapi kita harus ingat bahwa dampak kuasa yang pertama harus kita sadar adalah kesalehan hidup. Itu yang diberikan sama kita. Mau menyala kita ini. Itu bahasa tadi itu bahasa Manado, mau menyala. Saudara, ya itu. Jadi, kalau kita bicara kuasa, kita lagi bicara, kalau menurut ayat ini, kuasa untuk kesalehan hidup. Untuk kita. Tak tunjukin ayatnya ya. Paulus pernah ngomong itu. Sekarang saya ngomong lagi kingdom mindset. Kan? Ini kan keluarga baru di Rock Ministry, termasuk bayi ajaib lah di keluarga besar kita. Amin, 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 amin ya. Keluarga besar JRC ini. Haleluya. Lihat 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Ini Paulus pernah ngomong nih. Baca yuk sama-sama. 2, 3. Sebab kerajaan Allah. Oke, ini kan terkenalnya ayatnya. Amin dah saudara. Bahasa saya ya kira-kira gini bahasanya ya. Nggak ngomong tok tapi kuasa. Betul ya? Bukan cuma perkataan tapi kuasa. Tapi menariknya konteksnya dia lagi ngomong apa? Lihat 1 Korintus 4 saya highlight ayat 20. Coba next slide. Lihat dia punya konteks ayat 12. Ini konteksnya. Baca yuk sama-sama. 2, 3. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami memberkati. Terus kami dianiaya, kami sabar. Kami difitnah. Saya tanya ini, Bu Juli, perlu kuasa enggak untuk itu? Kalau dimaki memberkati. Menurut saya perlu. Big perlu. Waktu dianiaya. Aniaya ini. Aniaya. Kami sabar. Waktu difitnah. Ramah. Bagaimana itu difitnah ramah? Muka kita udah lain aja kalau sama orang yang fitnah sama kita. Munafik loh. Yang fitnah kita. Waktu Paulus bilang begini, kerajaan sorga bukan soal perkataan tapi kuasa. Konteksnya ngomong ini. Konteksnya ngomong ini. Masih di 104. Dia tadi ada 20, ini ada 12 nih. Apa itu? Kuasa, kesalehan hidup atau Christ likeness yang bisa tolong kamu waktu kamu dimaki, kita bisa memberkati. Bisa? Bisa. Itu yang saya bilang show Jesus. Jadi waktu Yesus berjanji, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oke. Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Dan kamu akan jadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kata jadi saksi ternyata punya arti juga disaksikan. Not just talking, jadi saksi. Talk about Jesus. Tapi jadi saksi itu disaksikan. Show Jesus, Yesus yang kelihatan lewat kita. Makanya kisah para rasul itu ketika dikaruniakan Roh Kudus, pasal 2, enggak tunggu lama, terjadi pencurahan Roh Kudus, Petrus khotbah 3.000 orang bertobat, 3.000 itu baru mulai. Kuota awal kerajaan sorga itu. Jadi kita belum celebrate 3.000. 3.000 itu baru mulai. Karena setelah itu, Kak Roni pernah ngajar di Lombok dulu. Enggak ada pertumbuhan gereja yang sangat masif dibanding gereja mula-mula. Dan gereja mula-mula saya kasih tahu platformnya sama dengan kita hari ini. Platformnya sama nih. Jemaat mula-mula dan gereja perjanjian baru. Artinya itu model buat kita sekarang. Model yang gimana nih? 3.000 masuk ke rumah masing-masing memecahkan roti.
Bersuka cita, saling mendoakan, sel. Bagaimana 3.000 bisa tertampung? Nggak mungkin. Kalau saya coba berpikir, let's say itu 10 orang, 30 kelompok, 3.000. 300 kelompok sel. Tahu nggak ayat 47 bilang apa? Kisah Rasul pasal 2. Dan mereka semua disukai banyak orang. Dan tiap-tiap hari yang nambahin siapa? Tuhan. Jadi waktu mereka show Jesus, mereka bersuka cita, ada perubahan, ada kesalehan hidup. Mereka kenal, oh Rasul Paulus kan itu awalnya itu. Bukannya dia yang mau bakar-bakar gereja. Kisah Rasul pasal 9 tuh. Dia punya cerita itu. Waktu dia mau bertobat Saulus jadi Paulus. Bakar-bakar gereja. Mereka bilang dia akan bakar gereja. Alkitab catat. Waktu dia jatuh jadi buta dan didoakan. Kisah Rasul 9 bilang begini. Minggu itu juga. Jadi saya percaya pertumbuhan itu bisa secepat itu. Makanya ada perumpamaan kerajaan sorga kan. Hal kerajaan sorga seumpama benih yang ditabur. Siang besoknya sudah bertumbuh. Bagaimana terjadinya tiada yang tahu. Artinya apa sih? Bisa secepat itu bertumbuh. Kita enggak bisa excuse. Loh saya kan ngerokok sudah 30 tahun. Saya KDRT sudah berapa tahun. Enggak bisa. Bisa secepat itu dari Rasul Paulus. Saulus jadi Paulus. Tentang apa ini? Willingness dan kuasa Tuhan. Anugerah Tuhan yang bisa rubah kita. Kita percaya itu. Dan kita dipenuhi oleh Yesus karena kita karib dengan Tuhan. Maka bisa. Saya bukan orang yang gak sabar, tapi saya juga percaya oleh kuasa ilahinya, seperti perumpamaan kerajaan surga tentang benih, bisa semalam berikutnya sudah tumbuh. Makanya dibilang bagaimana terjadi gak ada yang tahu. Poinnya apa? Proses butuh waktu, tapi tentang waktu relatif, bisa secepat itu tergantung kita. Yang percaya pada kuasa Tuhan yang memampukan kita dan kita punya willingness untuk mau itu. Berikutnya mindset. Amin enggak Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi ini nih. Betul. Sekarang saya kalau jemaat mau konseling dan punya kebiasaan untuk membuktikan dia enggak salah, dia screenshot dan dia kirim ke saya apa yang dikatakan oleh musuhnya itu. Nah kadang-kadang kalau sudah begitu modelnya, saya sudah tanda nih orang nih. Gua hati-hati mau ketik ini. Karena berikutnya screenshot saya untuk dikirim ke orang. Karena itu kan kelakuan. Kan gitu. Jadi sudah kita tidak hakimin orang, tapi kan kita bicara soal bagaimana menjadi serupa Kristus. Tapi ada yang menarik dari ayat-ayat ini. Next. 2 Petrus 1 ayat 3 kan bilang kuasa ilahinya itu anugerah. Tapi ayat 5 bilang begini. Nah. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Loh kalau anugerah kok ngomong usaha di sini? Beberapa orang yang percaya tentang kasih karunia merasa ini paradoks. Sekarang kita tanya ini, apa ini bertentangan? Bahwa anugerah, dia bilang kan justru. Berarti kan dia menunjuk tuh, karena itu. Karena alur yang tadi itu, kuasa ilahinya, anugerah, berguna, hidup saleh. Jadi kayak mind mapping kan di sini, menjadi apa? Dikaruniakan janji-janji yang berharga supaya oleh karena itu kita ambil bagian dalam kodrat ilahi kan gitu. Nah justru karena itu dia tunjuk kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambah pada imanmu. Oke saya tidak mau sekilas itu panjang tuh. Tapi apakah ini bertentangan? Saya kemudian ingat, ya kalau saya suka mention Kak Roni ya karena bapak rohani saya. Kak Jo mentor saya, karena saya sekolah Alkitab, dia yang ngajar homiletiknya di sekolah Alkitab saya dulu. Kak Jo bilang begini, dan saya big yes, bahwa kasih karunia tidak substitusi akan tanggung jawab kita. Kasih karunia memampukan kita mengambil tanggung jawab. Maka kalau gitu confirm. Jadi, oke saya pelan-pelan nih. Kasih karunia. Dia tidak gantikan tanggung jawab kita. Sebagai warga kerajaan sorga. Untuk show Jesus dan memperluas kerajaan sorga. Amin dah saudara. Kasih karunia itu justru memampukan kita ambil tanggung jawab. Keren kan?
Samakan dengan rangkaian ayat ini. Karena kuasa ilahinya yang dianugerahkan dan berguna untuk hidup saleh. Di mana hidup saleh itu tak ambil bagian dalam kodrat ilahi. Ujungnya di mana? Supaya kerajaan sorga bisa diperluas lewat kehidupan kita, bisnis, usaha, karir, keluarga dan apapun. Amin. Haleluya. Jadi kemudian next. Saya bilang enggak bertentangan. Bahkan karena ini confirm, next. Saya menjadikannya sebuah formula. Bahwa kuasa ilahi tambah sungguh-sungguh berusaha. Loh saudara, untuk sabar kan perlu berusaha. Tapi usaha yang gimana? Saya dapat sebuah statement. Next. Berusaha tanpa berjuang. Karena apa? Karena kuasa ilahi. Bingung kan? Jadi, kalau itu odol Pepsodent, kan perlu pressure. Kita kan perlu pencet. Katakan dipencet. Perlu ditekan, baru keluar odolnya kan. Kalau isinya odol, ya keluarnya odol. Kalau isinya Yesus oleh pengenalan, kan dibilang tadi. Keluarnya apa? Bukan ngana ya, awas sana. Ngana yang tahu kita ya. Saya mau ngomong gak sini? RW. Berarti kan dalamnya kan itu. Kalau ngomong aja dah, ini kan mimbar kudus. Anjing ya keluar, ya dalamnya ya kebanyakan makan RW lah. Enggak maksudnya dalamnya ya anjing. Kalau dalamnya Yesus kan keluarnya Yesus. Itu yang saya bilang, berjuang, berusaha tapi seperti enggak berjuang. Karena kuasa ilahinya dan karena Yesus abundantly in us. Ya keluarnya dia. Loh, apa ini teori? Hari-hari ini saya penggembalanya kan begitu. Sekarang Karon di Rock Balikpapan, saya kasih banner besar. Banner besar saya adalah to love Jesus more and deep. Saya ngajak mereka deep. Deep itu kualifikasinya apa? Disiplin rohani. Terus bergaul karib. Sebagaimana biasa, melibatkan Tuhan, komunikasi. Tapi yang disiplin rohani, saya percaya baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ayo. Baca kitab suci, doa tiap hari. Old school, yes. Absolutely. Basically. Di situ dulu. Maka dampaknya apa? Kita campaign Karon, baca kitab suci. Yang diedarkan rock itu kan ada tuh bacaan tahunan. Itu diikutin betul. Ya saya enggak bisa presentasikan, enggak bisa ketahuan. Tapi di komsel kita, pokoknya gitu. Disiplin. Begini saudara, ini kan bulan liburan nih. Lu libur tipis-tipis bisa. Ngopi tipis-tipis bisa. Sabar enggak bisa tipis-tipis. Jujur, enggak bisa tipis-tipis. Dari mana sumbernya? More and deep. Sama Yesus itu deep. Ini bukan agamawi, ini disiplin rohani. Jadi penuhin Yesusnya, yang keluarnya ya Yesus, wong dalamnya Yesus kok. Automatically, ini yang disebut berusaha tapi seperti tidak berjuang. Karena selebihnya apa? Kasih karunia. Makanya Paulus punya statement yang keren banget. 1 Korintus 15 ayat 10. Wih keren nih. Dia bilang apa tuh? Tetapi, baca ya. 2-3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, baca. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Lihat ya, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Orang kalau ngerti kasih karunia, kerjanya kerja sungguh-sungguh. Bukan, kan kasih karunia, aku sudah Tuhan. Loh, Paulus bilang justru karena dia ngerti kasih karunia, aku bekerja keras lebih dan lain. Tapi dia sadar bukan karena aku. The rest is Jesus. Powernya dari Yesus. Sama kan dengan yang tadi.
Justru karena itu kamu harus berusaha sungguh-sungguh. Tapi oleh karena kuasa ilahinya yang dianugerahkan pada kita. Itu berguna bagi kita. Wow, main mapping nih, hafal kan? Sudah lewat tuh ayat tuh. Untuk apa? Hidup saleh. Oleh apa? Pengenalan dia. Jadi pengenalan Tuhan itu sumbernya dalam kesalahan hidup kita. Kesalahan hidup kita itulah yang menjadi misi kita. Disinilah kita diuji. Jadi kalau ada dinamika dalam bisnis, rumah tangga, menurut saya sih kadang-kadang hanya untuk membuat kita tahu seberapa kita melangkah jauh dalam kodrat ilahi. Ya, untung rugi, sakit sehat, suka duka, dinamika tuh. Orang diurapi juga ngalamin kok. Tapi bedanya hasilnya. Yang bersangkutan sudah bisa ngelihat enggak seberapa jauh dia dalam keserupaan Kristus lewat payment belum sampai sekarang, nyangkut tuh payment tuh. Belum tembus tuh. Bagaimana kita punya respon? Terus kita mau bilang begini, sabar. Loh, sabar kan kualitas Yesus. Sabarnya bukan sabar tarihoran. Sabarnya Yesus. Saya bilang sabar tarihoran itu di jemaat kita itu Kak Roni ada anak KGC. Namanya sabar menanti kejujuran. Tarihoran. Sabar menanti kejujuran. Kayaknya tanggapan Opo lah kayaknya itu. Sabar, anaknya baik. Seperti namanya. Tapi soal kejujuran enggak tahu dia nantikan kejujuran siapa itu. Sabar, tarihoran. Sabar itu kualitas Tuhan. Karena dia diproduksi oleh Tuhan, kita harus ada di dalam kedalaman dengan Tuhan. Baru sabar itu keluar begitu aja. Perlu berusaha, air mata ada, tapi itu ada abundantly, tinggal dikeluarin. Karena dalamnya Pepsodent dipencet tetap keluarnya Pepsodent. Secara automatically. Saya percaya itu. Dan dalam konseling dengan jemaat, hari ini saya pakai ilmu itu sudah. Deep sama Tuhan. Kalau deep sama Tuhan kamu dapat dua saya bilang. Kamu akan dapat wisdom menghadapi konflik tersebut. Halo? Lagi ya. Deep sama Tuhan kamu dapat wisdom. Bagaimana cara handle-nya. Saudara percaya itu enggak sih? Kalau sama Tuhan kita bisa dapat hikmat? Iya dong. Haleluya. Yang pertama dapat wisdomnya. Yang kedua dapat apa? Kemampuannya. Kekuatannya untuk misalnya kalau sabar. Untuk jujur. Kekuatannya dapat, wisdomnya dapat dalam kedalaman sama Tuhan. Jadi menurut saya segala yang kita butuhkan adalah kita butuh Yesus more and deep. Ketika kita deep, kita abundantly of Jesus. Terus respon kita akan keluarnya Yesus automatically. Tidak perlu berjuang mengeluarkannya karena itu penuh di dalam kita. Dan ini yang kita tidak mau bayar. Ini yang kita suka skip. Apa itu? Disiplin rohani. Kadang-kadang kita datang ke gereja supaya ngabsen. Mau tidur nggak tidur urusan nanti. Yang penting udah absen. Setelah ini Senin sampai Sabtu Tuhan berkati toko saya. Nggak bisa. Renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Supaya kamu bertindak hati-hati tidak menyimpang. Maka perjamuan akan berhasil. Maka saya percaya berhasil itu predictable. Gagal juga predictable di dalam Tuhan. Sebab berhasil dalam Tuhan itu konteksnya begini. Kita berhasil dalam firman, bukan berhasil dengan tipu-tipu. Itu konteks berhasil. Kalau lu berhasil menang tender tapi karena tipu-tipu, dalam firman bukan itu dimaksud oleh Yosua pasal 1 tadi itu. Enggak. Berhasil itu adalah berhasil mengeluarkan Yesus lewat dinamika saudara punya hidup. Maka kamu akan berhasil. Jadi saya percaya. Kita ini umat percaya diberkati Tuhan, restu Tuhan di atas kita. Kita jalan tangan Tuhan di atas kita tuh. Karena restu Tuhan atas kita. Selebihnya seni mendengar Tuhan dan diarahkan untuk melakukan apa. Kalau kita dengar kita tidak menyimpang. Karena kita tidak menyimpang kita berhasil. Bahkan dia bilang beruntung. Beruntung itu apa? Yang kita nggak duga itu yang Tuhan kasih. Saya selesai di sini. Berarti in short, kita mau bilang apa nih? Klik. Next. Pengenalkan dia. Next, terakhir. Saya undang semua berdiri. Kasih tahu kiri kanan power statement ini. Kalau di Komsel
ada power statement. Katakan, love Jesus more and deeply. Bilang, more and deeply, kepanjangan. Ya, kasih tahu kiri kanan. Kasih tahu, more and deep. Haleluya. Amin, sandi kasih Tuhan. Ya, libur bisa tipis-tipis, yang lain bisa tipis-tipis, tapi sama Tuhan more deep. Sebelumnya serahkan ke Roni, mari kita tundukkan kepala dulu, ambil waktu teduh sebentar untuk masukin di dalam hidup kita, mengambil kodrat ilahi. Oke, semua lihat saya dulu sebentar. Bisa tangannya seperti saya begini? Sudah tahu kan semua ada miracle di situ kan? Ada kodrat ilahi, tergantung kalau dia garis tangannya Z. Hanya untuk ilustrasi aja, waktu Anda angkat tangan beliau katakan sama-sama kodrat ilahi. Divine nature. Saudara percaya itu? Saya utus saudara pergi dari sini, sembuhkan yang sakit. Amin, kasih Tuhan. Ayo, usir semua roh jahat. Biasanya aku bercanda nih, kalau ada firman kayak gini, enggak minta-minta, amit-amit katanya. Tapi mungkin ada karyawan yang kerasukan setan, usir. Haleluya. Amin, sudah dikasih Tuhan. Pak, nanti kayak Hisar Manurung, Pak. Ya latihan. Bisa. Yang penting ambil bagian dalam kodrat ilahi. Ayo kenal Tuhan, love Jesus more, deep. Supaya kita abundantly of Jesus, keluarnya Yesus, kuasa Yesus, kita bisa hadapin semua. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan sorga diperluas lewat hidup saudara, bisnis, keluarga saudara. Kita juga secara pribadi, waktu dianiaya semua, kelihatannya ini lip service. Tapi kalau itu contohnya Paulus, saya percaya kok bisa. Bukan untuk saudara, untuk saya dulu aja. Hidupin aja dulu. Oke, dalam dengan Tuhan, tebal sama Yesus, katakan tebal. Tebalin Yesus dulu supaya nanti automatically yang keluar Yesus. Karena dalamnya memang Yesus. Alkitab juga bilang loh, apa yang keluar di mulut berasal dari hati. Nah, penuhin aja Yesus, tebalah di dalam. Saya percaya kalau Tuhan bilang sembuh-sembuh, hidup di tangan Tuhan. Tuhan bilang bisa-bisa dalam nama Yesus. Kita tidak mau batasi Tuhan. Tapi dampak paling besar yang kamu harus bawa pulang pagi hari ini adalah kesalehan hidup. Katakan kuasa ilahi Tuhan, anugerah buat saya, berguna. Untuk apa? Kesalehan hidup. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami percaya firman-Mu sudah disampaikan, dimeteraikan. Untuk kami bisa hidup dalam kodrat ilahi. Dan Yesus bisa terlihat, semua dinamika hidup kami berguna untuk kerajaan sorga diperluas. Mari yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara.